Santapan Harian Sabtu 7 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan hati penuh rasa hormat, kami datang kepadamu ya Allah. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan bersedia melakukan dalam setiap denyut hidup kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Ibrani 1 ayat 5-14. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Lagi pula ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan menggulung mereka, dan seperti pakaian mereka akan diganti. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Sahabat Santapan Harian, segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya semua makhluk di bumi dan di surga takluk kepadanya. Dalam bacaan kita, penulis kitab Ibrani mempertegas bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sekalipun malaikat adalah makhluk surgawi dan tugasnya melayani Allah, tetapi tidak memiliki status yang sama dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Allah memerintahkan malaikat menyembah Yesus karena Dia layak disembah oleh segala makhluk, baik di bumi maupun di surga. Malaikat adalah pelayan, sedangkan Yesus adalah Raja yang duduk di sebelah kanan Allah dengan tongkat kerajaan yang kekal. Yesus Kristus, Anak Allah, memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Selain itu, penulis kitab Ibrani memberi penekanan bahwa tidak ada malaikat yang pernah dipanggil sebagai anak oleh Allah. Hanya Yesus yang diakui sebagai anak yang memiliki kuasa dan martabat yang jauh melebihi malaikat-malaikat di surga. Oleh karena identitasnya sebagai anak Allah dan perannya sebagai raja, serta keilahiannya sebagai Sang Firman, Yesus memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Yesus bukan nabi atau utusan, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu.
Di dalam Yesus kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Keagungan dan kemuliaan Yesus Kristus memberikan keteguhan iman kepada kita sebagai umat-Nya. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kita menempatkan Yesus paling utama dalam hati dan pikiran kita. Karena Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dibayar bukan dengan barang yang fana atau dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya yang mahal. Dengan demikian, hendaklah kita menyembah Dia dengan sepenuh hati karena Dia adalah Allah yang layak menerima pujian, penghormatan, dan penyembahan dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, karena sering kali kami memprioritaskan hal-hal duniawi daripada persekutuan kami denganmu. Terima kasih karena pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Kami selalu rindu untuk diperkaya. Hidup kami di dalam kehadiran dan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.